Halo Kita teman-teman, tidak pakai. selamat bergabung di channel ini. Kali ini saya akan bercakap-cakap dengan salah satu mahasiswa pasca sarjana di Universitas di Yogyakarta. Beliau ini merupakan salah satu juga alumni STIMIK Kreatindo Manokwari. Namanya Pak Engelbert Borabai. Pak Engelbert Borabai ini memiliki kecintaan terhadap robotika. Dan Pak Engelbert yang sekarang tentu merupakan produk dari masa lalu, baik itu di pendidikan di keluarga, pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Tetapi sebelum menjelaskan tentang kenangan masa lalu, mungkin Pak Engelbert bisa ceritakan atau perkenalan diri dulu, Pak Engelbert. Silakan. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Rain sebagai pembawa acara. Selamat malam untuk semua juga yang menonton. Kalau nanti dia menonton ya. Ya, nama saya Engelbert Borabai. Saya lulus di STIMIK Kreatindo itu tahun 2019 bersama beberapa sejumlah teman-teman, dan kami merupakan angkatan pertama yang lulus di STIMIK Kreatindo Manokwari. Dan kemudian ya mungkin karena kebaikan Tuhan juga saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Universitas Amikom Yogyakarta. Dan saat ini memang sementara lagi menjalani proses perkuliahan sudah semester 3. Dan bukan saya sendiri, kami sebenarnya berlima, cuman yang sekarang hadir di sini hanya saya sendiri karena memang diminta khusus dari pembawa acaranya. Mungkin itu, Mungkin Pak mereka Rey. ada kesempatan lain lain nanti, Oh iya ya. kesempatan kedua Oke ya. oke. Kita akan Baik undang baik juga. baik. Oke, siap siap. Mungkin sementara itu Pak dulu. Engelbert Nanti lahir kalau ada di yang ya, Manokwari ya, Pak Engel? sebenarnya Sorry, Manokwari. saya lahir di Nabire, dan usia 5 tahun itu kemudian orang tua pindah ke Manokwari. Jadi di Manokwari itu mulai dari usia 5 tahun, dari tahun 1985 sampai sekarang homestay-nya di Manokwari. Jadi dari tahun 85 kami di Manokwari. Umur 5 tahun. Berarti sekolah sejak pertama Sekolah pertama sejak kali pertama di sekolah itu Manokwari. di Manokwari. Manokwari. Dari di SD, sekarang namanya tuh SD Santa Santa Cecilia kalau tidak salah, Santa Santa Cecilia Cecilia. atau Santa Mhm. Teresia itu. Tapi dulunya namanya tuh SD YPPK Fatma 1 Manokwari, SD Katolik. SD YPPK Kalau di ini, Manokwari, mhm, kemudian SMP-nya juga di SMP Katolik Manokwari. SMA-nya ini yang sempat pindah-pindah. SMA 1 sempat 3 bulan di Manokwari. Kemudian dari mhm. program program P itu kami ada 4 orang dari Manokwari, 2 dari SMA 1, 2 dari SMA Negeri 2 di Wosi. Itu kami disuruh untuk melanjutkan ke SMU Buper di Jayapura. SMU Buper ini memang programnya Pemda. Tadi jangan minta kopinya itu gimana? Kopi jahenya gimana? Sebentar, Pak Ren. Izin sebentar ya. Siap, Kopi. siap. Kopi jahenya. Halo, Halo, halo. selamat malam, Pak Engel. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit ini Hmm. dengan ibu di Dengan warung. Jadi, Mbak, iya. Tadi sampai di mana nih? Sal, lanjutkan ya. ini Pak Engelbert. Hmm. Bagaimana pendidikan di keluarga? Apakah keras? Karena pendidikan keluarga orang-orang kita orang-orang timur itu biasanya didikannya tuh keras. Oh Apakah itu iya, juga berlaku ya di betul Bangil? sekali. Ya, Hmm. hmm, Bapak kalau saya sempat rasakan didikan Bapak itu sampai kelas 3 SD sempat Hmm. rasakan, dan pernah dikunci dalam gudang karena tidak ke sekolah.
Itu kita tinggal di dalam gudang dari jam pagi, dari jam 7 pagi sampai Bapak pulang kantor jam setengah 4 sampai jam 4. Itu baru diizinkan keluar dari dalam gudang. Tapi kalau Bapak sendiri tidak pernah tangannya sentuh, tidak pernah tangannya sentuh karena tidak tahu, mungkin saya juga kurang tahu karena mungkin lihat wajahnya saja kita sudah takut, jadi tidak berani sampai disentuh tangannya. Tidak berani tangannya. Apa yang paling mengesankan dari Bapak? Kalau Bapak orangnya bertanggung jawab. Jadi sekalipun kami dibiarkan berusaha sendiri ke sekolah, tidak pernah ada uang jajan jalan kaki ke sekolah, biarpun hujan juga Bapak suruh Bapak kasih beli payung atau payung, kita pakai apa yang bisa pele di kepala ke sekolah. Iya, pokoknya mandiri. Pulang pun jalan kaki, tidak pernah dijemput, tidak pernah apa, dari kelas 1 SD sampai tamat ya, sampai Bapak meninggal itu saya usia itu masih kelas 3 SD. Nah, tambah lagi dengan mama, ya kita mau minta mama lagi lebih repot, itu lebih kasihan. Jadi kita sendiri usaha sendiri mandiri. Hanya Bapak orangnya bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa itu Bapak langsung tiba di tempat. Jadi selama tidak ada laporan apa-apa, berarti Bapak tahu bahwa ini kita lagi aman-aman saja. Tapi kondisinya beda memang yang saat ini, itu bisa kami maklumi, kami yang angkatan ya saya ya. Ini menurut saya, kami yang angkatannya saya itu bisa kami maklumi karena mungkin tahun-tahun itu mungkin memang aktivitas di kota itu belum tidak sepadat yang sekarang, di Manokwari yang sekarang. Waktu itu kira-kira berapa tahun lalu itu, Pak Ngelben? Itu tahun saya masuk SD itu tahun 87, iya. 87. Itu kondisi Manokwari waktu itu? Kondisi Manokwari waktu itu, kalau mobil masih bisa dihitung dengan jari yang lewat. Satu hari itu bisa dihitung dengan jari. Kalau mall belum ada ya? Belum ada mall, belum, jauh sekali, masih kayak apa ya? Tahun itu jarang, belum ada kendaraan sepadat yang sekarang ini. Jadi kita jalan kaki, anak SD jalan kaki pun tidak ada tabrakan, itu tidak ada, itu tidak mungkin ada tabrakan itu. Orang berkendaraan zaman itu juga mungkin paling tingginya tuh 60, kecepatannya 60, tidak sampai 80 dalam kota itu tidak ada itu. Ini Pak Ngelbert tadi sekolah dasar di Santa SD Padma, SD JPPK Padma 1. Iya, dulu namanya itu. Bagaimana pendidikan di sana, Pak? Pembentukan? Kalau waktu saya sekolah, kayaknya pendidikan EQ-nya, emosional itu sangat bagus. Disiplinnya bagus. Ini selain di luar pendidikan ilmu pengetahuannya, selain di luar untuk materi pelajarannya, ini sangat disiplin soal waktu, kemudian soal tata tertib juga sangat tegas diajarkan, dan memang rata-rata umumnya sekolah Katolik seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan ini ada satu cerita, misalkan kalau kita kena luka di kaki yang bagian kiri, terus kemudian kita pakai sendal, kita ke sekolah, nanti kita ditegur, nanti ditanya oleh guru, karena kaki yang mana yang kena luka? Oh, kaki yang kiri, Bu. Terus yang kanan tidak luka. Loh, kenapa kanan pakai sendal juga? Akhirnya kita ke sekolah kalau kaki kiri, berarti kaki kiri yang pakai sendal, kanan sepatu sendal. Iyo, jadi yang luka saja yang pakai sendal. Nah, lama-lama kita juga berpikir, kayak orang gila ini, masa sebelah sendal, sebelah sepatu. Akhirnya apa? Akhirnya kita berusaha pakai sepatu, biarpun luka juga tetap pakai sepatu saja. Apa yang mengesankan waktu SD? Terus, tapi di sekolah pun demikian. Nanti kalau yang luka itu disuruh berobat ke kliniknya Katolik itu. Jadi kita bawa buku, jadi tidak bayar, kita bawa buku, langsung disuruh berobat. Jadi memang tidak boleh tipu-tipu. Ini kenangan yang paling mengesankan waktu SD apa? Waktu SD itu apa ya?
yang paling mengesankan. Apa ya kira-kira paling mengesankan waktu SD? Ini mengesankan dalam sisi apa dulu? Mengesankan dalam Yang mana saja lah, yang yang mana masih saja? tersimpan di ingatan. Oh, waktu pertama kali masuk itu. Waktu pertama kali masuk itu karena saking takutnya, karena belum pernah ada di kelompok orang yang banyak begitu. Jadi itu orang tua, mama temani hampir sekitar 1 bulan. Temani di dalam kelas. Sampai saya sudah bisa dapat teman, baru ya sudah, mama mulai tinggalkan. Tapi masih beri di luar dulu. Masih beri di luar di celah-celah tembok itu, lihat-lihat ke dalam. Tapi itu bentuk tanggung jawab orang tua pada saat itu. Jadi saya salam hormat sekali betul untuk orang tua. Ini teman-teman SD-nya Pengel banyak juga yang pendatang itu. Itu pendatang maksudnya ini yang bukan OAP. Maksudnya yang Ya, kan, orang hampir. tuanya ada. Tetapi paling banyak itu teman yang dari orang Cina. Jadi pengusaha-pengusaha Cina yang ada di Manokwari itu mereka yang anaknya sekolah di Katolik kebanyakan. Kalau yang selain Cina tapi yang bukan OAP itu dari Maluku, kemudian dari Jawa, Sulawesi, Jawa. Sulawesi kayaknya di sekolah kami pada waktu itu kayaknya belum ada, tidak ada. Di kelas kami tidak ada yang dari Sulawesi. Itu yang ada itu dari Jawa sama dari Maluku dengan dari NTT. NTT ada juga? NTT kebetulan karena itu saya punya Pak Guru SMP yang ketemunya nanti di SMP tapi ada keluarganya yang sekolah di SD. Itu mereka dari panti-panti Katolik itu. Jadi disekolahkan lagi gitu. Ada teman baik SMP, saya. Pengel Bert di mana? SMP. Bagaimana Pak? SMP di mana? Manokwari juga, SMP Katolik juga. SMP Katolik juga. Iya, dekat satu lokasi sekolah itu semua. Atau satu yayasan memang ya? Iya, satu yayasan. Dengan SMA. SMA-nya di? Kalau SMA-nya 3 bulan di SMA 1 Manokwari, terus sisanya sampai tamat di SMA Buper, Jayapura. Itu asrama. Sebanyak asrama. Itu memang programnya PDNP provinsi waktu itu. Waktu itu kan Manokwari belum provinsi, Papua masih satu provinsi saja, masih provinsi Irian Jaya, 9 kabupaten. Bagaimana kehidupan di asrama ini? Bisa ceritakan dulu kehidupan di asrama nih. Kalau bagus ya. Itu, makanya kalau saya pribadi untuk sekarang ini kayaknya untuk mengembalikan apa ya, cara pembinaan karakter, bagusnya kembali sekolah asrama, lebih bagus. Sekolah asrama bagus ya. Sekolah asrama lebih bagus. Pengel Bert sendiri alami itu berapa tahun ya, itu Pengel? 3 tahun. SMA kan 3 tahun toh. Iya. Itu bangun jam 5, tapi memang lokasi kita juga itu mendukung sekali karena di Buper pada waktu itu tuh sama sekali tidak ada rumah lain, jadi kita seperti terisolasi di hutan begitu sendiri. Rumah terdekat itu jaraknya 4 kilo. 4 kilo jaraknya dengan rumah. Itu kampung apa mereka bilang perumahan Buper, itu 4 kilo, tapi lewat gunung-gunung. 4 kilonya itu bukan jalan lurus rata, tidak, lewat gunung. Itu guru-gurunya dari mana? Guru-gurunya itu mereka ini kebanyakan instruktur pada waktu itu. Guru-gurunya itu instruktur untuk di Irian Jaya waktu itu, mereka yang diutus untuk mengajar di kami. Itu memang dari 9 kabupaten, pada saat itu Irian Jaya 9 kabupaten saja. Itu masing-masing kabupaten mengirim 4 siswa. Jatahnya 4 siswa. Iya. Berarti siswa-siswa unggulan saja kayaknya yang dikirim ya, Pengel? Ya, yang intinya yang nilai NEM, waktu itu kita bukan pakai IP tapi NEM, nilai apa tuh, evaluasi apa tuh. Nah itu mereka lihat yang di atas standar yang ditetapkan, ya sudah mereka kirim. Mereka lebih mengutamakan yang OAP. Jadi sekalipun ada yang bukan OAP tapi nilainya lebih di atas pun tidak.
Ada kalau ada OAP yang nilainya di atas, berarti OAP itu yang diutus. Karena mereka lebih mengutamakan putra daerah pada saat itu. Kang Albert. Ya, begitu dulu. Begitu sedikit. Kameranya supaya kelihatan. Oke. Ya, yes, begitu. Oh, biar. Bawa lagi. Nah, begini kah? Ya, ya, mantap. Nah, ini yang saya Tapi tanyakan selanjutnya ini. Sejak kapan oke. Pak Engel itu hobi dengan hal-hal yang bersifat robot itu, robotik? Oh, mulai tertarik ke dunia robotika gitu. Ah, itu sejak kapan? Ini prosesnya mungkin kebetulan juga ya. Jadi waktu kuliah, ini saya cerita prosesnya. Waktu Mhm. kuliah, waktu mulai pertama kali kuliah di STB Kreatindo, mulai pertama kali belajar pemrograman itu saya sangat tertarik dengan Visual Basic 6,0 waktu Robotik. itu. Aha. Dan mulai mulai melakukan program-program, ternyata asik sekali ini. Saya sempat sempat bikin satu bikin kayak kuis kayak Miliuner Indonesia begitu. Hah? Bagus. Saya lihat, ternyata asik. Nah, terus setelah semester 5 atau semester 6 itu kita dapat mata kuliah pemrograman web. Nah, Pemrograman web. begitu ke pemrograman web, saya langsung rasa Visual Basicnya kurang bagus. Kalah Aha. web lebih Tadi bagus. lebih tertarik ke programan web lagi. Nah, sudah tertarik ke web lagi, kejar, bikin web lagi, coba-coba bikin web. Nah, kemudian waktu mungkin sambil proses searching tutorial web di YouTube, nah Hah? kebetulan muncul tutorial secara tidak sengaja begitu, muncul tentang pemrograman robotika ini, Mhm. khususnya Arduino ini. Ternyata itu saya ingat link yang pertama kali saya paling ingatnya tuh duyarsana.com itu, nanti coba searching itu. Nah, itu tutorialnya. Awsana.com. Nah, Mhm. kebetulan caranya dia menyampaikan materinya itu enak, kena kayak Mhm. orang yang awam, orang yang sama sekali tidak ada kemampuan IT apalagi pemrograman pun paham apa yang diajarkan. Mhm. Jadi kena pas di linknya saya langsung coba searching, nonton videonya, wih ternyata bagus ya. Nah terus sudah saya mulai tiap malam nonton terus saya coba cek alat-alatnya. Oh ternyata tidak ada di Manokwari. Kemudian saya searching di situs-situs belanja, saya coba Aha. beli. Saya beli waktu itu tahun 2000 berapa ya, saya udah lupa juga ya, 2016 atau 17 itu saya beli alatnya pertama kali. Itu cuma terdiri dari mikrokontrolernya, otaknya itu, Aha. dan kabel-kabel kecil yang bisa kita sebut kabel pin jumper itu, dengan lampu-lampu. Jadi itu hanya, belum ada alat-alat sensor apapun juga. Itu itu berapa duit itu? Itu Per pengadaan sekitar bahan-bahannya itu? sekitar 400 lah, 400 ribu. 400 ya. Barangnya sampai tiba di Manokwari itu sekitar 400 Hmm. ribu lah. Itu keluarannya berupa apa? Berbisnis di merokok, mas. Ya, soalnya kita ini bincang-bincang santai jadi. Oke oke, Tetapi mudah-mudahan memotivasi lah. siap Terlebih khusus mahasiswa-mahasiswa kita di STIMIK Kreatino Manokwari. siap siap. Oke, ada Nah, lagi? itu tadi apa jadinya? Outputnya tadi itu Bagaimana Pak Reng? Bisa diulangi? outputnya tadi itu apa? Keluarannya tadi apa? Jadinya Oh robot iya, apa? jadi ini kalau saya sambil bincang nanti biar nanti Pak Reng sendiri yang lebih bisa jelaskan arti-artinya ya ke publik. Hah? Mungkin saya sebutnya dalam dalam istilah-istilah IT lah. Hah? Microcontroller ini dia Hmm. seperti sebuah komputer mini, dia seperti sebuah komputer mini. Fungsi utamanya ini, fungsi utamanya itu intinya ya, intinya itu dia dia sebagai perantara antara manusia dengan mesin. Hah. Dia sebagai dia seperti kamus bahasa begitu. Dia seperti Hmm. kamus bahasa yang bisa bisa menghubung antara bahasa manusia dengan bahasa mesin. Jadi Ah. pada intinya output akhirnya itu manusia bisa berkomunikasi dengan mesin. Ya, 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 ya. Berarti yang harus dikuasai kalau begitu itu berkaitan dengan logika ya, Pengel.
Betul sekali. Karena yang dikerjakan mesin itu merupakan yang dikerjakan di dalam pikiran manusia, ya kan? Ya, jadi mesin melakukan perintah apa yang manusia mau. Tapi itu ya itu yang teknologi 4.0 ya, yang digitalisasi. Nah sekarang yang Hmm. otomatisasi itu sudah satu tingkat di atas itu lagi. Mesin sudah bisa menganalisa sendiri lagi. Karena mesin sudah ditambahkan dengan itu, yang namanya machine learning itu. Artificial Hmm. intelligence itu. Jadi sekalipun kita berdiskusi dengan mesin, tapi mesin sudah bisa menganalisa. Mesin bisa mengeksekusi di luar kemauan kita, di Sendiri. luar kemauan kita. Itu yang, Ah. tapi kita belum sampai ke situ. Kayaknya Tapi sebelum pengen belajar tentang Visual Basic tadi, apa konsep dasar sebelum menuju ke situ tuh? konsep dasar dari Sebelum komputer. memahami Visual Basic, apakah Pak Engelbert belajar juga tentang logika matematika sebelumnya sehingga sampai menguasai Visual Ya, Basic? eh, memang di mata kuliah sebelum masuk ke pemrograman ini kan kita harus belajar matematika logika dulu. Nah, mau masuk Hmm. ke logika matematika ini pun kita harus kuasai matematika diskrit dulu. Minimal kita paham matematika diskrit dulu. Ah. Matematika diskrit ini itu seperti, ya mungkin Pak Ren lebih tahu karena Pak Ren yang orang matematika ya. Hmm. Ya, jadi ada simbol-simbolnya, anak panah itu berarti jika maka, anak panah sekali begitu. Nanti dari situ baru kita naik satu tingkat lagi ke logikanya dulu. Hmm. Dari logika matematika baru kita pindah ke bahasa kalau ini seperti kita bilang bahasa algoritmanya. Hmm. Algoritmanya itu baru kita masuk ke itu yang di dalam algoritma pemrograman. Di dalam algoritma pemrograman itu yang kita belajar tentang dari bahasa manusia ini pindah ke bahasa mesinnya. Ya Bahasa mesin. manusia Oke. ketika diskrit soal-soal cerita itu, matematika kan nanti belajar soal cerita juga. Nah, soal cerita itu yang dikonversikan ke dalam bahasa Nah, mesin. ini Pengel. Katanya nih saya dengar ini, Pengel ini kan eh, kuliahnya tuh di beberapa tempat, Pernah, ya kan? pernah di beberapa tempat. Ya, apa yang membuat Pengel jatuh cinta dengan STIM Kreatindo Manokwari? Oh, kalau soal jatuh cinta itu karena mungkin prosesnya kebetulan. Tapi Hmm. ini mohon maaf Tapi kan daripada selesainya di STIM Kreatindo Manokwari kan? bagaimana? Selesainya kan di STIM Kreatindo Manokwari, Ya, bukan di betul, tempat betul, lain. betul. Jadi yang mau Pak Ren tanyakan ini, Apakah itu karena hobi dari Pak Engelbert tadi, sehingga oh saya tidak, harus. itu kayaknya prosesnya kebetulan. Jadi ini sama bilang sama mungkin sama Pak Ren juga mungkin kepada semua. Terkadang, terkadang, terkadang apa yang kita mau itu mungkin kadang ada salah, kadang mungkin itu salah bahwa itu sebenarnya bukan bakat kita. Hmm. Ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya. Jadi waktu mulai tamat SMA, itu saya memang sangat tertarik dengan obat-obat, farmasi. Farmasi ya, Ya, awalnya. karena waktu itu kimia karena bisa punya, ya memang nilai nilai nem saya kimia paling tinggi dan memang saya Tapi tunggu dulu, belajar Bang. kimia itu. Waktu SD dulu cita-citanya apa? Waktu SD itu kayaknya saya belum ada cita-cita waktu itu. Belum ada ya, baru ikut-ikutan saja teman-teman. Cita-cita Itu cita-cita mulai terbentuk sejak SMA begitulah ya, pengen. SMA tuh ya itu cita-cita awal tuh kayaknya tertarik dengan mengolah cairan begitu. Hmm. Waktu Hal-hal itu yang bersifat kimia ya begitu ya. mungkin kebetulan karena waktu itu lab biologi kimianya ini lengkap, lab IPA-nya tuh lengkap di sekolah kami. Hmm. Sedangkan lab komputer itu kan cuman begitu saja. Waktu itu belum ada Windows tahun itu. Di Papua di Rendia waktu itu belum ada Windows. Kita masih pakai DOS. Operasikan komputer dengan DOS. Saya pernah dengar dan juga saya pernah berkunjung ke kediamannya Pengel dan di sana ada banyak sekali hasil karya dari Pengel. Salah satunya itu
kapal selam ya Pengel ya. Ya, itu belum, Miniatur kapal selam. itu masih project. Itu bagaimana itu? Project belum selesai itu. Maksudnya bagaimana cerita awalnya proyek itu? Karena ini kalau mobil kan sudah, mobil kan Ah, sudah, prinsip kerja mobil tuh kayaknya untuk saya sudah finish. Memang masih ada satu lagi, ya maksudnya masih ada satu, cuman kayaknya alatnya tidak mendukung. Alat yang saya punya sementara ini belum mendukung. Jadi untuk saya mobil pada saat itu sudah finish. Kemudian begitu juga dengan helikopter ataupun pesawat, kayaknya untuk saya alatnya tidak didukung untuk saya. iya Sedangkan ya, kapal selam, kapal kalau selam. untuk kapal selam itu kayaknya untuk alatnya tidak terlalu butuh banyak, tidak terlalu butuh yang agak rumit, yang kayaknya dengan alat yang ada pun mungkin bisa kita utak-atik, bisa. Jadi mekaniknya ini yang agak rumit. Kalau soal logika programnya tuh kayaknya semua prinsip sama. Baik itu mau kapal selam, mau mobil, mau kapal biasa, mau pesawat, drone apa, pasti logikanya sama. Bukan sama, tapi artinya prinsip logikanya tuh enak-enak kita utak-atik saja. Tidak butuh alat dari luar. Cuman mekaniknya ini kan kita tidak ada di Manokwari, perlu belanja. Berarti harus ini ya dari luar. Iya, karena untuk remote control misalkan, untuk remote control, untuk kalau untuk mobil saja kan berarti kita hanya perlu 4 channel remote, maju mundur kiri kanan, mungkin itu saja. Nah kalau pesawat mungkin sudah harus tambah. Begitu juga dengan kapal selam, prinsip kerja kapal selam sama dengan pesawat, maju mundur kiri kanan atas bawah. Mhm. Sudah ada tambahan lagi atas dan bawah, naik dan turun maksudnya. Kira-kira kalau Pak Engelbert Jadi dia harus 6 kembali channel. dari kembali dari Jawa, kira-kira bisa dilanjutkan tidak itu? Dilanjut apa? Kapalnya, Ya, kapal selam. kapal selamnya. Oh Miniatur pasti, kapal selam itu. pasti, pasti saya mau coba, pasti saya coba lanjut. Tinggal yang dibutuhkan kira-kira Kalau itu apa saja berarti, itu bahan yang dibutuhkan untuk membuat itu. kalau untuk kapal selam itu yang jadi kendalanya itu eh, mekaniknya nih yang kayaknya nanti agak rumit, karena memang perlu keseimbangan yang betul-betul, karena ada saat di mana kapal itu dia harus, pada saat dimasukin air itu baru dia tenggelam. Nah proses untuk memasukkan air ke dalam tabung dalam kapal ini Mhm. itu yang agak rumit. Saya pernah coba yang dari tutorial juga, cuman masih tetap salah karena waktu dia memutar drat, dia dinamo memutar drat terus pompa itu dia pakai suntik. Jadi dia sedot Oke. airnya berputar, langsung dia sedot suntik, airnya masuk, kapalnya tenggelam. Nah itu saya coba tapi selalu gagal karena jadi mungkin hanya lebih kepada prinsip mekanik. Mhm. Itu sudah bukan basic saya. Jadi mungkin kalau memang saya tidak mampu, nanti paling untuk mekaniknya nanti saya coba minta tolong STM, yang STM mesin kah atau yang apa. Mhm. Untuk yang Saya bagian kan besinya itu ya. logikanya tetap nanti saya. Ya, saya kira itu bagus itu untuk terus dikembangkan toh, Pak Engelbert. Iya. Mudah-mudahan suatu saat nanti itu bisa selesai dan kita bisa promosikan, kita bisa pamerkan. Ya paling kurang lah di kampus. Terus kan harus perlu cek lagi dulu remote remote control yang dijual-jual ini apakah bisa dia merambat melalui media air atau tidak, karena kapal selam itu otomatis kan di bawah air. Ya, Apakah remote control yang biasa-biasa kita beli RC controller ini yang biasa ini, apakah dia bisa merambat, signalnya bisa merambat di dalam air atau tidak. ya, seberapa jauh ke bawah Iya, ya pengen ya. artinya Hmm. gelombang yang dipakai itu bisa dipantulkan di dalam air tidak. Hmm. Atau jangan sampai dia menyerap, kalau dia menyerap berarti hilang. Oke, pertanyaan berikut Pengel. Setelah dari Jogja, kira-kira apa yang akan dibuat di Manokwari selain mengajar? Oh ini kebetulan di saya punya mata kuliah, ada satu mata kuliah teknopreneurship. Hmm. Teknopreneurship itu disuruh menceritakan tentang mimpi. Mimpi, mimpi oke. mimpi mimpi yang berhubungan untuk diri sendiri maupun yang ada manfaatnya kepada masyarakat. Nah di situ saya Hmm. sampaikan bahwa saya ingin buat, kalau tidak dikasih kesempatan dalam program belajar mengajar, misalkan mungkin mata kuliah tentang robotika ini dihapus Hmm. atau ditiadakan dan kita diarahkan ke materi yang lain, ya sudah,
mungkin saya ingin minimal mungkin saya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, lebih tepat ke SMA, ataupun nanti saya buka lembaga. Saya ingin rencananya bukan pelatihan untuk pemula saja, pemula. Ya. Karena saya sendiri adalah pemula, Jadi makanya kira-kira buat apa? untuk robotika. Lembaga robotika. Oke. Karena begini, Itu kayaknya bagus itu. kalau saya pribadi, orang yang berpikir menggunakan logika, orang itu jalan hidupnya pasti. Jadi memang ilmu dasar orang untuk dalam segala hal ini kayaknya memang harus matematika. Baik dia menganalisis, dia menggunakan logika dalam mengambil keputusan. Jadi memang ilmu ini harus disebarkan ke semua orang biar semua orang melakukan pengambilan keputusan hidup itu berdasarkan analisa logika ini paling bagus. Oke. Next, pertanyaan berikut. Apa harapannya untuk mahasiswa STIM Kratindo Manokwari yang sekarang menempuh pendidikan di sana, di sini? Menempuh pendidikan di STIMI? Ya, di STIM Kratindo Manokwari. Harapannya itu kalau mereka keluar, minimal mereka selain menjadi pegawai negeri, minimal mereka bisa punya satu mereka bisa buka sebuah konsultan penyedia jasa pembuatan web, perbaikan jaringan, ataupun karena memang itu yang lagi dibutuhkan di Manokwari. Kalau misalkan penilaian keamanan sistem itu kayaknya mungkin perangkat-perangkat di Manokwari mereka belum sampai ke situ. Padahal itu penting sebenarnya, bahwa satu sistem perlu dianalisa rentan tidak terhadap bahaya. Kalau misalkan itu sudah dianggap penting, bisa kita buka konsultan, kita analisis kerentanannya. Ya. Oke, nasihat ini dulu, Pengel. Nasihat. Kita berapa jam ini, Pak? Mungkin ini yang terakhir, nasihat untuk para mahasiswa, adik-adik mahasiswa sebagai alumni, nasihat untuk adik-adik mahasiswa di STIM Kratindo Manokwari. Ini juga saya pernah sampaikan di pengurus alumni kemarin untuk disampaikan pada saat materi PKKMB itu, bahwa kalau bisa untuk yang semester 1 sekarang semester 1 kan atau semester 2? Semester 1 ya. Semester 1. Nah, kalau bisa jumlah yang ada itu bertahan sampai selesai. Jumlah yang ada itu, jumlah mahasiswanya yang ada itu kalau bisa bertahan sampai selesai. Nah, apa nasihatnya supaya mereka bisa bertahan? Ya, bagaimana caranya supaya bisa bertahan? Kerjasama selalu bekerja sama. Kalau saya zamannya kami itu selalu kita kumpul. Jadi ada rumah yang antar mahasiswa gitu ya. Ada rumah yang kita bisa lihat, bisa kita pakai untuk berkumpul selalu. Kita kumpul selalu dan selalu update informasi. Jadi kalau kita kumpul manfaatnya itu diskusi. Selalu update informasi, ada tugas bisa kerja sama-sama. Dari yang tidak tahu dia akan bisa tahu. Karena kebanyakan kita kadang lebih paham apa yang disampaikan oleh teman daripada apa yang disampaikan oleh dosen. Dengan materi yang sama, kita mungkin bisa lebih paham cara teman menyampaikan. Oke, siap. Satu kata terakhir, Pengel. Satu kata. Saya yang... Satu kata terakhir apa? Kata terakhir apa ya? Satu kata. Kita ada karena berpikir. Oke. Kita ada karena berpikir. Ya. Oke, Pengel, terima kasih sudah hadir bersama. Oke. Production kali ini kita berbincang-bincang karena pikiran itu bisa bertumbuh melalui dialog, melalui berdiskusi, dan saya mendapat banyak informasi dari Pak Engelbert hari ini, baik itu pengalaman pribadinya pada masa kecil, bagaimana gambaran pendidikan masa lalu, dan bagaimana harapannya ke depan. Terima kasih, oke teman-teman. Demikian podcast episode pertama ini. Tunggu selanjutnya podcast episode yang kedua. Salam. Oke. Ya. Dah.